ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2021. Perkenalkan, saya Sylvia Oktariza, guru SMP Negeri 7 Lais, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan IPA. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 dengan mengambil materi KD 3.3 pesawat sederhana jenis bidang miring kelas 8 kurikulum 13. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran ke depannya agar praktik pembelajaran saya menjadi lebih baik. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, sehat semua, baik semua. Apakah sudah siap belajar hari ini? Ya, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Bapak pimpin doanya. Marilah kawan-kawan sebelum belajar kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua ya. Baik. Ada yang masih ingat materi kita di pertemuan sebelumnya, yaitu tentang pesawat sederhana. Apa itu pesawat sederhana? Ada yang masih ingat? Ibu, Nah, Feby, apa Feby pesawat sederhana? pesawat sederhana adalah alat yang dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia. Alat yang dapat digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Kemarin kita belajar ada 4 jenis ya pesawat sederhana. Apa saja itu? Ayo, ada yang masih ingat? Ali. Ada tadi nih Bu, katrol, poros, bidang miring, luas atau mungkin. Luas atau mungkin. Baik, masih ingat ya, berarti ada 4 jenis pesawat sederhana. Yang pertama katrol, roda berporos, bidang miring, luas atau mungkin. Baik, Adalah alat kita akan fokus semangat. Ikuti Ibu ya. Semangat. Lagi. Biar semangat dalam pembelajaran ya. Tepuk semangat. Ya, baik. Ibu punya sebuah gambar ya. Kalian perhatikan gambar yang akan Ibu tampilkan. Kemudian kalian lihat gambarnya. Kira-kira gambar apa ya Ibu? gambar Gambar jalan di sekitar bunga. Kondisi jalannya seperti apa ya? Kondisi jalannya berkelok-kelok. Kira-kira kenapa ya jalan di sekitar gunungan itu dibuat berkelok-kelok, tidak lurus saja ke atas? Supaya Supaya tidak jatuh. Kemudian supaya apa? Supaya mudah melewatinya. Kemudian apa lagi ya? Supaya tidak cepat capek atau cepat lelah. Jadi jalan di sekitar pegunungan ini kita dibuat berkelok-kelok. Yang pertama, supaya kita mudah melewatinya. Yang kedua, supaya kita tidak mudah capek atau lelah. Kemudian supaya kita tidak jatuh.
ini Ibu katakan merupakan bagian dari pesawat sederhana, kira-kira bisa tidak ya? Bisa. Bisa. Kenapa bisa? Karena memudahkan orang untuk melewatinya. Karena memudahkan orang untuk melewatinya. Nah, iya, jalan di sekitar kuburan ini merupakan salah satu jenis pesawat sederhana. Karena tadi prinsip pesawat sederhana tadi supaya memudahkan orang untuk memudahkan pekerjaan manusia. Jalan di sekitar kuburan ini dibuat berkelok-kelok supaya memudahkan orang untuk melewatinya. Nah, jalan di sekitar pegunungan ini berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang pesawat sederhana jenis yang ketiga, yaitu bidang miring. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, kita akan menjelaskan prinsip kerja dari pesawat sederhana jenis bidang miring. Kemudian nanti kalian akan menghitung keuntungan mekanis dari bidang miring ya. Kemudian yang ketiga, nanti kalian menganalisis hubungan antara panjang lintasan bidang miring dengan keuntungan mekanisnya. Lalu nanti kalian akan melakukan percobaan, membuat laporan sementara dan mempresentasikannya ke depan kelas ya. Adapun manfaat kenapa ya kita belajar tentang pesawat sederhana jenis bidang miring ini. Manfaatnya yaitu kita akan mengetahui benda-benda apa saja yang ada di sekitar kita yang menggunakan prinsip kerja bidang miring, sehingga kita akan menggunakannya untuk mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Paham tujuan dan manfaat pelajaran kita pada hari ini? Baik, lanjut tentang penilaian dan tahapan pembelajaran. Adapun penilaian yang akan Ibu lakukan di pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap. Ibu akan menilai sikap kalian pada saat proses pembelajaran ya. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan kalian soal latihan tentang bidang miring. Kemudian yang ketiga penilaian keterampilan. Nanti Ibu akan menilai mengenai laporan yang kalian buat ya. Oke, kemudian tahapan pembelajaran kita. Yang pertama kita akan melakukan percobaan. Kalian akan melakukan percobaan. Yang kedua nanti kalian akan mengisi LKPD. Nanti Ibu bagikan LKPD-nya. Selanjutnya kalian di kelompok membuat laporan sementara. Dan yang terakhir nanti kelompok akan Ibu tunjuk mempresentasikannya di depan kelas. Paham tentang sikap penilaian dan tahapan pembelajaran kita pada hari ini? Baik. Sekarang Ibu punya video. Kalian simak ya video yang akan ditampilkan. Kemudian kalian diutarakan kegiatan apa yang ada di video yang Ibu tampilkan nanti ya. Ini videonya. Perhatikan baik-baik ya videonya. Nah, gambar apa yang kalian lihat? Kegiatan apa yang di video yang kalian lihat? Orang sedang mengangkut karung ke dalam truk. Kalian lihat siapa? Orang-orang yang Kegiatan apa? orang-orang yang sedang mengangkut karung ke dalam truk. Orang-orang yang sedang mengangkut karung di dalam truk ya. Kemudian gambar yang di sebelahnya itu gambar bapak-bapak yang sedang duduk ya. Nah, dari ilustrasi video yang Ibu sajikan tadi ya, itu adalah kegiatan bapak-bapak yang mengangkat karung ke dalam truk. Karungnya banyak, kemudian karungnya itu berat. Lalu bapak-bapaknya itu merasa kelelahan atau kecapean. Nah, dari video dan gambar yang Ibu tampilkan tadi, ada yang mau memberikan kira-kira masalahnya apa ya? Serli, rumusan masalah dari
tadi. Apa tadi? Masalahnya bagaimana ya supaya bapak yang mengambil tahun ini tidak sampai. Masalahnya bagaimana ya supaya bapak-bapak yang di gambarin tadi ya tidak mudah cepat lelah dan tidak mudah cepat capek dalam mengangkat karung yang banyak dan berat ke dalam perut. Nah, permasalahan yang sudah diutarakan oleh teman kita tadi ya, saya beri tadi, kita akan pecahkan lewat melakukan percobaan atau melakukan praktikum. Kira-kira kalian sudah duduk di posisi kelompoknya masing-masing? Sudah ya? Sudah di kelompoknya masing-masing, kemudian alat dan bahannya sudah siap semua? Sudah siap ya. Sekarang ibu bagikan LKPD-nya. Masing-masing kelompok ibu bagikan satu ya. Kalian isi LKPD, baca dulu sebelum mengisi. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau belum paham, boleh ditanyakan hari ya. Ini LKPD-nya. Coba sebelumnya baca terlebih dahulu LKPD-nya, mulai dari alat dan bahan yang diperlukan. Ibu jelaskan dulu ya alat dan bahannya. Ini adalah statif ya. Ini adalah statif, merupakan kita anggap sebagai tinggi bidang miring, tinggi lintasan bidang miring. Nanti pas percobaan ini ada yang pegang ya supaya tidak jatuh. Kemudian ini ada penggaris. Penggaris ini kita ilustrasikan sebagai panjang lintasan bidang miring. Oke? Kemudian ini adalah beban. Beban ya. Dan ini adalah neraca pegas. Ada berapa? Alat dan bahannya ada 4. Panjang lintasan bidang miring 30 cm. Sama seperti yang 20 cm tadi. Kalian angkat bebannya pelan-pelan. Di panjang lintasan bidang miringnya 30 cm, angkat pelan-pelan. Kemudian setelah sudah sampai di atas, baru lihat berapa lagi neracanya. Kalian lihat neracanya ketika posisi beban sudah berada di atas ya. Lihat berapa angka yang ditunjukkan neraca pegas ya. Coba yang terakhir yang keempat, di panjang lintasan bidang miring 50 cm. Sama lagi seperti yang tadi. Kalian tarik bebannya sampai ke atas ya, pelan-pelan tariknya sampai ke atas. Kemudian lihat lagi angka yang ditunjukkan dengan neraca pegas berapa. Angka di garis merah ini ditunjukkan ya. Kemudian kalian isi lagi di tabel kecil pengamatan. Nah, sudah paham belum? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya, sekarang lakukan percobaan. Silakan percobaan pertama dulu ya. Beban diangkat secara langsung, tidak menggunakan bantuan bidang miring. Ya, bebannya diangkat secara langsung. Kelompok 1. Berapa? 5 liter. 5 liter. Isikan ditambah hasil pengamatan. Isikan ditambah hasil pengamatan ya. Jangan lupa isikan ditambah hasil pengamatan. Kelompok 2. Berapa? 4 Newton. Nah, isikan ditambah hasil pengamatan. Data pertama berarti 4 Newton. Ada LKPD-nya. Nah, isikan di LKPD-nya ya. Kelompok 3. 5 Newton. Ya, isikan. Kelompok 4. Berapa lima? Kita lagi coba kan? 20 cm.
kalian buat laporan sementaranya kerjasama dengan anggota kelompoknya masing-masing ya. Buat laporan sementaranya yang terdiri dari tadi. Ibu katakan yang pertama judulnya, kemudian nama kelompok. Nama kelompok jangan lupa. Lalu data alat dan bahan. Dan prosedur kerja. Data hasil pengamatan. Selanjutnya pembahasan. Pertanyaan analisisnya jangan lupa dijawab. Yang terakhir adalah kesimpulan. Ya, silakan. Kalau sudah selesai, nanti ibu tunjuk kelompok yang akan mempresentasikan ke depan kelas. Paham semua? Sudah. Baik. Kalau sudah selesai, ibu akan tunjuk kelompok yang akan mempresentasikan ke depan kelas hasil dari percobaannya yang sudah kalian lakukan tadi ya. Cobaan 1, 2, 3, dan 4. Coba kelompok 4 dan kelompok 3. Silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Ya, silakan kelompok 4. Baik, kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan presentasikan hasil pengamatan. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil percobaan dari kelompok kami. Untuk beban yang diangkat langsung ke atas daya kuasanya 0,5 Newton, sedangkan keuntungannya mekanisnya 0,4. Untuk beban yang diangkat dengan bantuan bidang miring dengan panjang lintasan 20 cm, daya kuasanya 4 Newton dan keuntungan mekanisnya 0,6. Untuk beban yang diangkat dengan bantuan bidang miring dengan panjang lintasan 30 cm, daya kuasanya 3 Newton dan keuntungan mekanisnya 1. Sedangkan beban yang diangkat dengan bantuan bidang miring dengan panjang lintasan 50 cm, daya kuasanya 1,5 Newton dan keuntungan mekanisnya 1,6. Demikianlah data hasil percobaan kami. Dari kelompok kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu presentasi hasil pengamatan atau hasil percobaan dari kelompok 3 ya. Ada yang mau bertanya atau menanggapi hasil dari percobaan kelompok 3? Kelompok 2. Coba mau bertanya ke kelompok 3, silakan. Nah, pertanyaan untuk kelompok 3 ya, dari kelompok 2. Katanya, kenapa dengan mengangkat beban secara langsung ya di percobaan pertama tadi, mengapa dengan mengangkat beban secara langsung katanya tadi, tanpa menggunakan bantuan bidang miring, daya kuasa atau usaha yang dikeluarkan adalah besar. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Hal itu disebabkan karena kita mengangkat beban secara langsung ke atas akan mengeluarkan daya kuasa yang besar. Sehingga ketika daya kuasa yang dikeluarkan untuk mengangkat beban tersebut besar, maka usaha yang diperlukan juga akan besar. Nah, jawaban dari kelompok 3 untuk kelompok 2 katanya, kalau beban diangkat secara langsung, mengapa mengeluarkan daya usaha yang besar? Karena jika beban diangkat secara langsung tanpa menggunakan bantuan bidang miring, maka daya kuasa yang dikeluarkan akan besar, sehingga usaha yang dihasilkan juga akan besar. Karena usaha dan daya berbagi lurus. Kalau usahanya besar, dayanya akan besar. Begitupun juga, kalau dayanya besar, maka usaha yang dikeluarkan akan besar. Coba kelompok 3, tanyakan ke kelompok 2 apakah sudah paham? Tanya Susan, kelompok 2 apakah sudah paham? Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah paham? Nah, baik, ada lagi kelompok yang mau bertanya?
yang dikeluarkan itu sama tadi seperti kelompok 3. Satu. Baik. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri tepuk tangan dulu. Baik. Sekarang Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Saya kuasa yang paling besar dari percobaan yang telah dilakukan tadi. Gaya kuasa yang menghasilkan. Gaya kuasa yang paling besar adalah percobaan yang berapa? Percobaan yang berapa ya? Gaya kuasanya paling besar. Nomor 1, Bu. Percobaan nomor 1, kelompok 3. Kelompok 2, percobaan nomor berapa? Nomor 1. Nah, kelompok 1, percobaan nomor berapa? Nomor 1 juga. Kelompok 4, coba nomor 1. Jadi, dari data hasil percobaan yang kalian tadi ya, percobaan yang menghasilkan gaya kuasa yang paling besar adalah percobaan nomor 1. Kenapa percobaan nomor 1 menggunakan gaya kuasa yang paling besar, menghasilkan gaya kuasa yang paling besar? Karena bebannya tadi diangkat secara langsung, tidak menggunakan bantuan dinamik. Iya. Sekarang untuk keuntungan mekanisnya, data nomor berapa yang keuntungan mekanisnya paling besar? Yang nomor 4, Bu. Percobaan nomor 4. Kelompok 4, percobaan nomor 4. Kelompok 3, coba nomor berapa? Nomor 4. Kelompok 2, coba nomor berapa? Coba nomor 1. Kelompok 1? Percobaan nomor 4. Kenapa percobaan nomor 4 menghasilkan keuntungan mekanis yang paling besar? Karena di antara data atau percobaan yang menggunakan panjang lintasan bidang miring, yang lintasan bidang miringnya paling besar adalah percobaan nomor 4. Berapa panjang lintasan bidang miringnya percobaan nomor 4? 50 cm. 50 cm. Nah, itu ulang lagi. Rumus dari keuntungan apa keuntungan kayak ini tadi? Keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis. Keuntungan mekanis. Rumusnya apa? KE sama dengan S. Apa itu S? Panjang lintasan bidang miring. Panjang lintasan bidang miring. Apa? Tinggi lintasan bidang miring. Lintasan bidang miring. Jadi keuntungan mekanis dihitung dengan membagikan panjang lintasan bidang miring dengan tinggi lintasan bidang miring. Jadi data yang menghasilkan keuntungan mekanis paling besar yaitu data yang keempat, yang panjang lintasan miringnya paling panjang yaitu 50 cm. Sekarang solusi ya dari permasalahan kita yang di awal tadi, nah yang video kakak-kakak mengangkat kalam yang berat dan banyak tadi, apa ya solusinya setelah kita membuat percobaan tadi, kemudian kita lakukan pembahasan ini, kira-kira solusinya bagaimana ya? Ada yang mau memberikan solusi dari permasalahan di awal tadi? Dita, apa Dita solusinya Dita? Solusinya, Bu, orang-orang tadi menggunakan alat bantu misalnya papan yang miringkan dan ditempelkan di dinding truk. Baik. Jadi solusi dari permasalahan di video kita tadi ya, solusinya agar bapak-bapak tadi tidak mudah cepat lelah, tidak mudah cepat capek, maka bapak-bapak tersebut sebaiknya menggunakan alat bantu yaitu jenis bidang miring, seperti dia menggunakan papan yang ditempelkan di dinding truk. Sekarang ditanya, kira-kira kalau bapak-bapak ini mengangkat beban karung tadi secara langsung, lebih mudah yang mana?
balik ya videonya. Kalau ada bagian yang penting, silahkan dicatat. Nah, untuk mengisi pelajaran ini adalah menggunakan atau menuliskan alat bantu dalam melakukan ujian. Contohnya, kita melakukan ini akan menggunakan Nah, ini dia video pembelajaran materi kita pada hari ini, yaitu tentang jamin. Sekarang yang dua dari seluruh pertemuan yang sudah kita lakukan atau seluruh materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Ada yang mau membacakan kesimpulan? Desi, ya coba ya. Berdasarkan data pengamatan dan analisis data, maka kesimpulan dari percobaan ini adalah dengan adanya bantuan pesawat sederhana jenis bidang miring, mengangkat beban dari bawah ke atas akan menjadi lebih mudah. Semakin panjang bidang miring, maka daya kuasa yang dibutuhkan akan semakin kecil. Semakin pendek bidang miring, maka daya kuasa yang dibutuhkan akan semakin besar. Keuntungan mekanisnya? Bagaimana keuntungan mekanisnya? Baik, ya. Nah, sekarang dari kesimpulan yang sudah dibacakan oleh kelompok 1 tadi ya, berarti dengan menggunakan pesawat sederhana jenis bidang miring memudahkan kita untuk mengangkat barang dari bawah ke atas ya dengan bantuan bidang miring. Kemudian untuk daya kuasanya, kalau panjang lintasan bidang miringnya itu semakin panjang ya, daya kuasa yang dikeluarkan akan semakin kecil. Dan sebaliknya, jika panjang lintasan bidang miring itu pendek, maka daya kuasanya akan semakin besar. Nah, untuk keuntungan mekanisnya, hubungan antara keuntungan mekanis dengan panjang lintasan bidang miring, di mana kalau panjang lintasan bidang miringnya semakin panjang, keuntungan mekanisnya akan semakin besar. Sebaliknya, jika panjang lintasan bidang miringnya pendek, keuntungan mekanis yang dihasilkan akan semakin kecil. Nah, itulah kesimpulan dari kita pada hari ini. Sekarang, untuk itu punya soalnya ya, untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian tentang materi kita pada hari ini. Ibu akan bagikan soal latihan ini ya, kalian kerjakan secara mandiri, tidak boleh bekerja sama dengan teman-temannya. Kalian kerjakan sendiri-sendiri ya, kerjakan sendiri-sendiri, jangan bekerja sama. Kalau sudah selesai, nanti letakkan saja di atas meja, nanti ibu ambil di akhir pembelajaran. Jangan kerja sama ya. Oh iya, jangan lupa tuliskan nama dan kelasnya.
Silakan kerjakan. Jangan lupa nama dan kelas yang dituliskan. Jawaban untuk soal pilihan ganda boleh kalian silang, boleh kalian lingkar. Untuk jawaban esainya, silakan tulis di belakang lembar soal tersebut ya. Ada lembar kosong. Soal esainya silakan jawab di belakang. Oke? Silakan kerjakan. Ibu beri waktu kurang lebih 5 menit ya. Soalnya tidak banyak, ada 5 soal pilihan ganda dan 3 soal esai. Ya, silakan bekerja. Ya, tulis ya, jangan lupa ditulis. Silahkan diisi. Ini lebih soalnya ya. Jangan kerjasama ya, jangan kerjasama. Kalau sudah selesai, letakkan di meja kelompok kalian nanti ya, semuanya Ibu ambil. Sudah selesai? Bukan ya, letakkan di sini, letakkan di meja depannya. Masing-masing letakkan di meja depan. Ini bagus. Sudah. Kelompok ini sudah benar? Sudah. Kelompok 3? Sudah, sekarang kita refleksikan dulu hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mau tanya terlebih dahulu, apakah kalian senang dari proses pembelajaran kita pada hari ini? Senang ya? Karena ada praktikum tadi ya? Nah, kemudian apa yang sudah kalian peroleh dari hasil pembelajaran pada hari ini? Dita, apa yang sudah diperoleh Dita? Kami sudah melaksanakan praktikum, sudah berdiskusi dalam kelompok dan juga presentasi. Oh, kata kelompok 2, tadi kita sudah melakukan praktikum, sudah melakukan diskusi ya. Kemudian sudah tadi perwakilan kelompok 3 sudah mempresentasikan. Sekarang apa yang belum kalian peroleh? Yang belum diperoleh? Sally, apa Sally yang belum diperoleh Sally? Paham ya? Baik, mungkin ini akhir dari pembelajaran kita ya. Yang kita akhir. Nanti pertemuan selanjutnya mulai hari Rabu ya. Kita akan mempelajari atau kita akan membahas tentang pesawat sederhana jenis yang keempat, yaitu tuas atau pemukit. Nanti di rumah kalian baca-baca ya dari tentang tuas atau pemukit. Nah, untuk tugas rumah, kalian cari alat-alat di sekitar kalian yang menggunakan prinsip kerja bidang miring. Kalian tulis nama alatnya, kemudian prinsip kerjanya ya, atau cara kerjanya. Paham? Baik, mungkin itu ya pembelajaran kita pada hari ini. Ibu mohon maaf